Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Pak Arianto, ini Barreskrim Mabes Polri sudah akan mengambil alih untuk mendalami untuk keterangan palsu dan juga penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Dugaannya seperti itu. Jadi harus bagaimana kemudian Barreskrim Mabes Polri dengan berbagai bekalnya untuk mengungkap kasus ini? Ya, jadi gini ya, perintah Kapolri dulu itu kan melakukan penyelidikan yang lebih jelas lagi secara transparan. Ya. Nah itu ada 3 alatnya, Barreskrim, Propam, sama Irwasum. Yang jelas 3 unsur itu. Nah, sekarang kalau Barreskrim tadi kita ditanya apakah mendalami itu ya, itu Barreskrim sekarang mendalami karena ada laporan polisi yang menyatakan bahwa si Rudiana itu sebagai tersangka kan. Ya itulah. Ini yang di follow up gitu maksudnya Pak ya? Ini di follow up. Sekarang yang dikerjakan kalau Barreskrim menjalankan itu, Barreskrim tugasnya kan penyidikan, penyelidikan. Jadi begitu ada laporan masuk akan ditindaklanjuti oleh Barreskrim itu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ibtu Rudiana itu dianggap sebagai orang biasa, sebagai terlapor, sama juga yang lain-lain juga. Kalau siapa yang terlapor, situ akan diproses. Sebaliknya kalau Rudiana melaporkan pada keterangan palsu yang disampaikan oleh siapa sih, dia pasti nanti akan dipanggil juga itu. Kira-kira begitu. Itu untuk Barreskrimnya ya. Sedangkan kalau untuk Irwasum, saya katakan ya itu koreksi kepada fungsi suatu institusi. Nah sekarang didalami ya. Yang saya dengar kan ada tim khusus. Tim khusus itu sekarang akan mendalami lagi Pak, meriksa dulu lagi penyidik yang dulu tahun 2016 semua dipanggilin semua, termasuk penyidik yang kemarin itu yang KPG dan sebagainya itu didalami semua. Itu semua direka ulang. Itu Pak. Sudah terjadi Pak? Sudah. Cuman polisi sudah proses saat ini? Sudah. Apa hasilnya? Ya belum kan, belum. Kapolri saya juga baru tahu kemarin kan ternyata sudah dipanggil semua gitu, tapi hanya polisi tidak, saya udah manggil gini, nggak model gitu. Kenapa tidak dilakukan pemeriksaan silang sih Pak untuk mengkonfirmasi hal itu? Sudah pasti dia nanti pasti akan dikonfrontir itu antara Rudiana yang melaporkan bahwa juga penyidik pada saat itu. Pasti nanti akan terjadi konfrontasi ya, berita acara konfrontasi. Artinya apa? Kalau keterangan Rudiana begini, keterangan ini begini, nanti ada berita acara konfrontasi, pasti itu ada. Tapi yang jelas saya ulangi lagi ya, sekarang ini ternyata semua yang terlibat di dalam penyidikan yang awal 2016, termasuk juga saksi-saksi itu juga diperiksa ulang kan, dulu kan pernah oleh Polda ya. Polda dalam rangka untuk Peggy gitu. Nah sekarang ini Barreskrim turun ke sana dalam rangka untuk mereka ulang itu. Jadi ini ternyata beda dengan harapan saya. Kalau saya sih waktu itu estimasinya kan itu bisa direka ulang awal-awal apabila PK-nya diterima kan gitu kan, sehingga itu. Tapi ternyata sudah mendalui itu gitu. Jadi nggak usah ngomong-ngomong dengan orang lain, itu akan diteliti betul-betul apa yang terjadi gitu kan. Itu apa untuk yang Irwasum yang yang khusus. Perlu penonaktifan nggak Pak? Mengingat kalau ini lebih cepat itu PK kan Rudiana kan penonaktifkan itu ya, itu kaitannya dengan etika, Propam kan. Orang anggota polisi itu kan dinonaktifkan, dikurung ataupun dimasukkan dalam pendidikan ulang, itu hukuman daripada pelanggaran kode etik, bahkan dipecat. Propamnya ada di dalam tim khusus Pak? Dulu sudah masuk kan dulu kan Propam sudah turun. Hasilnya katanya tidak ada pelanggaran etika. Dulu kan kayak gitu kan. Nah, karena diproses lagi Pak. Sekarang makanya diulang lagi gitu. Kalau dulu Propam mengatakan dulu meriksa itu tidak ada pelanggaran etika, kan nggak mungkin dia akan dipecat sekarang ataupun dinonaktifkan. Itulah alasan kira-kira ya, karena waktu itu Propam turun dan tidak ditemukan pelanggaran etika. Kan untuk membuktikan pelanggaran etika itu juga harus ada pembuktian Pak, tidak hanya seperti saya ya sebagai pejabat, saya di surat kaleng langsung dicopot saya. Itu nggak adil, karena surat kaleng itu kadang-kadang juga bukan dari timbul orang yang benar Pak. Kadang-kadang orang yang dulu pernah saya tindak, yaitu karena dia pungli saya tindak, dia bikin surat kaleng saya yang pungli gitu. Itu sering terjadi, bahkan saya dulu pernah ngalami kayak gitu Pak gitu. Jadi memang harus kalau menentukan tindakan kode etik itu memang harus ada prosedur juga diperiksa oleh Propam itu tadi. Jadi kira-kira mengapa kok kelihatannya jadi kok polisi kok nggak peka gitu ya, bukan karena itu masalahnya. Ini mungkin ini aja sih sedikit ya, kita pantau dulu Mas Heri ya, dengan rekan kami yang ada di Bandung, Jawa Barat, ada Cepi Kurnia. Cepi, ini informasi apa nih yang bisa disampaikan dan agenda apa hari ini? Dan pemirsa TV1 memang benar hari ini agendanya akan dijadwalkan atau direncanakan terkait dengan pemeriksaan
terpidana kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut kuasa hukum dari terpidana sendiri, memang dikonfirmasi Bareskrim hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap kliennya terpidana yang berada di rutan Kebonwaru, yaitu Eka Sandi, Adi Saputra, Ripaldi, dan Supriyanto sendiri. Rencananya untuk pemeriksaan sendiri akan dilakukan pada pukul 10 pagi ini, dan juga nantinya ada beberapa kuasa hukum dari terpidana ini akan juga mendampingi ke rutan Kebonwaru. Namun sejauh ini memang belum tampak dari kuasa hukum dari terpidana sendiri, dan juga belum nampak dari pihak Bareskrim Mabes Polri. Sejauh ini memang untuk pemeriksaan nanti, dari informasi yang kami terima, nantinya akan ada 2 tempat selain di rutan Kebonwaru hari ini, dan juga esok rencananya akan juga dilakukan pemeriksaan terhadap Eko dan Jaya, yaitu berada di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan hari ini memang dikonfirmasi dari kuasa hukum terkait dengan laporan polisi yang dilakukan oleh kuasa hukum dari terpidana ke Bareskrim beberapa waktu lalu atas Ituriana dan Aib sendiri. Ituriana dilaporkan atas dugaan penganiayaan dan pengungkapan kasus Vina dan Eki 2016 silam, yang saat ini 4 terpidana ini menjalani hukuman seumur hidup. Dan juga Ari Padil dan Maria Segap dikabarkan bahwa hari ini juga menurut dari kuasa hukum Ituriana Elsa Sarip, bahwa Ituriana juga akan mendatangi Polda Jawa Barat. Namun untuk terkait dengan kedatangan sendiri, pihak Polda Jawa Barat melalui Ditkrimum belum dapat dikonfirmasi. Baik Kabid Humas juga belum ada konfirmasi terkait dengan Ituriana ke Polda Jawa Barat sendiri. Begitu, Maria Segap dan Fadil. Terima kasih laporan lengkap Anda, CP Kurnia, langsung dari rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, CP. Mas Heri, Anda melihat dan juga harapan Anda terkait dengan Bareskrim Mabes Polri menangani hal ini seperti apa? Tim khusus ini dibentuk untuk mengungkap semuanya. Ya, tentu kita mendorong ini menjadi hal langkah positif ya. Ini ibarat peribahasa, ini sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui menurut saya. Karena apa? Kalau kita menyisir dari misalnya kewenangan dan tujuan dalam fungsi yang positif, ini tadi benar kata Pak Aryo, bahwa ini harapannya agar mengungkap kasusnya terang benderang. Tapi kalau kita lihat dari kejadian PK Sakatatal kemudian dilakukan respon terhadap hal ini, ada dugaan mungkin pandangan orang yang agak negatif jadinya. Jadi kewenangan dan tujuan dalam fungsi yang negatif sekarang. Karena akan memberikan pressure bagi mereka yang mungkin juga setelah ini akan mengajukan PK. Kita tidak tahu yang PK itu hak ya? Ya, kita tidak tahu yang terjadi di dalamnya, tapi dalam perspektif yang lain kan salah satu narasi PK yang diajukan adalah novum yang mengatakan ada dugaan tindakan penganiayaan, dilakukan kekerasan. Oke, tekanan yang Anda maksud apa, Mas? Nah, maksud saya begini, jadi ketika para terpidana yang lain kemudian dihadirkan hari ini, misalnya diberikan keterangan, dan ternyata keterangan yang disampaikan clean and clear, tidak ada penganiayaan misalnya, tidak ada kekerasan, maka sangat mungkin ini relevansi dengan pernyataan PK-nya yang kemarin, itu akan menjadi ada connection-nya, ada hubungannya. Bahwa ini tidak ada, kok ini mengatakan ada. Jangan-jangan kita bermain antara kuantitas dan kualitas, seperti di kasus Sambo. Misalnya 6 orang mengatakan tidak ada kekerasan, di kasus yang sama kok 1 ada. Apalagi dia waktu itu anak kecil loh. Nah, jadi narasi itu memang sulit untuk dibuktikan, sehingga saya sebagai pengamat hukum pidana dan praktisi kadang sebenarnya agak malas untuk bicara hal semacam itu, karena tafsirnya akan beda-beda. Nah, tapi setidak-tidaknya hal ini perlu kita sampaikan di ruangan ini, di forum ini, agar tidak terjadi yang negatif tadi. Tapi memang tujuannya adalah untuk membuka secara terang benderang perkara pidana ini, agar tidak ada terkesan menutupi. Karena mungkin polisi akan mengatakan, institusi kepolisian ingin mengatakan, buat apa kita mempertahankan hal yang buruk, begitu kan? Tadi berkali-kali bertanya mengapa tidak dinonaktifkan, mengapa tidak dicopot dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin langkah yang untuk menyatakan hal itu, kita juga ingin terang benderang. Tapi jangan sampai hanya berhenti di prosedural. Nah, materialnya harus disampaikan juga secara terang benderang. Saya rasa itu. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali saat lagi.